Saya Muhammad Harus Ryan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Akhlak Tasawuf yang ditulis oleh Prof. Dr. Rosihun Anwar, MAG. Langsung saja pada bab yang pertama. Pengertian akhlak, etika, moral, dan kesusilaan. 1. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, jamaknya akhlak, yang berarti budi pekerti, tabiat, watak. Menurut Ibnu Al-Jauzi, al-khuluq adalah etika yang dipilih seseorang menjadi karakter diri. Dalam Islam, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa rekayasa. Akhlak baik disebut akhlak al-mahmudah, akhlak buruk disebut akhlak mazmumah. 2. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, kebiasaan, membicarakan baik buruk perbuatan berdasarkan akal dan tata adab manusia, merupakan cabang filsafat. 3. Moral berasal dari bahasa Latin mos atau mores, adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, kesusilaan. Moral berarti ukuran baik buruk yang diterima umum sesuai norma sosial dan lingkungan. 4. Kesusilaan berhubungan dengan adat, norma, dan tata tertib sosial yang berlaku dalam masyarakat. B. Persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. 1. Persamaan sama-sama membahas baik buruk perilaku manusia, menjadi prinsip aturan hidup yang menentukan martabat manusia. Potensi positif yang perlu dikembangkan lewat pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan. Perbedaan akhlak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, berlaku universal. Etika bersumber dari akal, filsafat, temporer, relatif sesuai aliran pemikiran. Moral bersumber dari norma masyarakat, berubah sesuai tempat dan waktu. Landasan dan kedudukan akhlak. 1. Landasan akhlak. Dasar utama Al-Quran dan Sunnah. Ukuran baik buruk sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Aisyah radhiyallahu berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. 2. Kedudukan akhlak. Akhlak menjadi inti ajaran Islam. Tujuan utamanya diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak lebih utama daripada formalitas, jika tidak membentuk perilaku yang baik. Inti dari bab yang pertama adalah akhlak adalah sifat bawaan yang muncul spontan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Etika bersumber dari akal, filsafat, moral, dari norma masyarakat. Semua sama-sama mengatur baik buruk, tetapi akhlak dalam Islam lebih tinggi kedudukannya karena sumbernya dari wahyu. Akhlak adalah tujuan utama syariat dan risalah Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke bab yang kedua yang membahaskan hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu akhlak sebagai ilmu yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan erat dengan ilmu-ilmu lain karena objek kajiannya adalah perilaku manusia dalam kehidupan. Hubungan itu dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ilmu akhlak dengan sosiologi. Sosiologi menelah tingkah laku, bahasa, agama, dan struktur sosial. Akhlak mendorong manusia memahami kehidupan masyarakat dan memberi gambaran perilaku ideal. Sosiologi membantu akhlak memahami realitas sosial, sementara akhlak memberi norma moral. 2. Ilmu akhlak dengan psikologi. Psikologi membahas kekuatan jiwa, perasaan, ingatan, kehendak, khayal, kasih sayang, dan lain-lain. Psikologi menelaah perilaku sebagai aktivitas rohaniah, sedangkan akhlak menilai baik buruknya. Hubungan keduanya melengkapi pemahaman tentang perilaku manusia. 3. Ilmu akhlak dengan ilmu hukum. Hukum mengatur pembuatan dengan kaedah hukum, sedangkan akhlak menilai baik buruk berdasarkan moral. Hukum kadang terbatas hanya pada larangan atau perintah, sementara akhlak menilai lebih luas. Dalam Islam, hukum dan akhlak saling melengkapi. Hukum memberi kepastian, akhlak memberi dorongan moral. 4. Ilmu akhlak dengan filsafat.
Filsafat mengenali potensi dan eksistensi manusia, terbagi menjadi filsafat ketuhanan, fisika matematika, dan filsafat praktis. Allah termasuk filsafat praktis sebab membahas perbuatan yang menjadi sebab kebahagiaan atau kesesatan. 5. Ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Tasawuf fokus pada penyucian jiwa dan pendekatan batiniah kepada Allah. Akhlak memberi dasar perilaku baik lahir batin. Tasawuf memperdalam aspek spiritual. Keduanya saling melengkapi dalam mengarah manusia kepada kesucian diri. 6. Ilmu akhlak dan ilmu pendidikan. Pendidikan mendampingi manusia mencapai kesempurnaan, membutuhkan pendidikan fisik, etika, intelektual, sosial, dan spiritual. Pendidikan akhlak menjadi dasar agar seluruh pendidikan menghasilkan perilaku sesuai dengan nilai moral. 7. Ilmu akhlak dengan akidah dan ibadah. Akhlak tidak bisa dipisahkan dari akidah dan ibadah. Akidah mengarah keyakinan, ibadah melatih ketaatan, dan akhlak membentuk kebiasaan baik. Al-Quran selalu menghubungkan iman dengan amal soleh serta akhlak mulia. Kesimpulannya adalah ilmu akhlak berkaitan erat dengan berbagai ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, hukum, filsafat, tasawuf, pendidikan, akidah, dan ibadah. Setiap hubungan ini menunjukkan bahwa akhlak berfungsi sebagai penuntun moral, sekaligus memperkaya pemahaman manusia dalam aspek sosial, psikologi, hukum, filsafat, spiritual, pendidikan, hingga keyakinan, keagamaan. Lanjut ke bab yang ketiga, membahas tentang sejarah dan perkembangan ilmu akhlak. Perkembangan akhlak pada zaman Yunani, tokoh sotistik 450 sebelum Masehi lebih banyak menaruh perhatian pada retorika, disebut sophistry, menekankan kepandaian berdebat bukan kebenaran. 2. Socrates dianggap perintis ilmu akhlak Yunani, menekankan kebajikan sebagai pengetahuan keutamaan ada pada ilmu. Ungkapannya terkenal, Socrates menurunkan filsafat dari langit ke bumi. 3. Skrinis dan Skrinais, pengikut Socrates, menolak kemewahan dan menganjurkan hidup sederhana. Skrinais menekankan kenikmatan atau hedonisme. Plato menghubungkan alat dengan dunia ide. Jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, akal, semangat, dan nafsu. 5. Aristoteles menekankan virtu etik atau etik kebajikan. Kebaikan tertinggi adalah kebahagiaan eudaimonia. 6. Stoik dan Epicurus. Stoik menekankan hidup sesuai rasio, menghindari penderitaan. Epicurus, kebahagiaan tertinggi diperoleh dari kenikmatan tapi dengan kesederhanaan. Agama Nasrani menerangkan hubungan moral dan iman kepada Tuhan. Perbuatan baik dilihat sebagai bentuk ketaatan pada Tuhan, bukan sekedar rasionalitas. Akhlak pada abad pertengahan. Pemikiran akhlak diwarnai oleh pandangan gereja. Akhlak menjadi bagian dari teologi, menekankan kepatuhan kepada otoritas agama. D. Sejarah akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Nilai akhlak sudah ada dalam adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam, meskipun banyak yang negatif seperti fanatisme, kesukaan, balas dendam, mabuk, dan sebagainya. Islam kemudian datang menyempurnakan dan memperbaiki tradisi tersebut dengan syariat dan akhlak mulia. Sejarah akhlak pada bangsa Arab setelah Islam. Konsep akhlak diperkaya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Banyak karya ulama membahas akhlak, misalnya Nahj al-Balaghah Imam Ali bin Abi Thalib, Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Kitab-kitab etika lainnya menyatukan filsafat, tasawuf, dan syariat. Lanjut ke bab yang keempat, membahas tentang baik dan buruk. Pertama, awal munculnya persoalan baik dan buruk pertama kali dibahas oleh filsuf Yunani dari pokok pembahasan dalam etika, akhlak, dan estetika. Para teolog Islam
Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah berbeda pandangan. Mu'tazilah akal manusia mampu membedakan baik dan buruk. Asy'ariyah menentukan baik dan buruk mutlak, otoritas wahyu, Al-Quran dan hadis. Dua metode berpikir. Metode rasional menekankan akal dan kebebasan berpikir. Metode tradisional berpegang pada dogma teks wahyu secara literal. 3. Pengertian baik dan buruk. Menurut filsuf dan ulama, kriteria baik dan buruk berbeda-beda. Abu Mansur al-Maturidi, baik adalah hal yang mendatangkan masalah, buruk mendatangkan mudarat. Al-Ghazali, baik sejalan dengan syariat, buruk bertentangan dengan syariat. Konsep ini berhubungan dengan nilai, norma, dan tujuan. 4. Aliran-aliran pemikiran tentang baik dan buruk. A. Naturalisme. Ukuran baik dan buruk diukur dari hukum alat dan kodrat. Hedonisme. Baik adalah kesenangan, buruk adalah penderitaan. C. Eudemonisme. Baik adalah kebahagiaan. 6. Praktisme. Baik adalah yang bermanfaat dan praktis. Vitalisme. Baik adalah menambahkan kekuatan hidup. Idealisme. Baik ditentukan oleh cita-cita dan akal murni. G. Eksistensialisme. Baik tergantung pada kebebasan eksistensi manusia. Utilitarisme. Baik adalah yang membawa manfaat terbesar bagi orang-orang. Deontologi. Baik buruk ditentukan oleh kewajiban moral, bukan akibat perbuatan. Teologis. Ukuran baik buruk adalah perintah dan larangan Tuhan. Sebenarnya adalah persoalan baik dan buruk sudah ada sejak zaman Yunani kuno, lalu berkembang dalam pemikiran Islam. Ada dua pendekatan besar, akal rasional plus wahyu atau tradisional. Berbagai aliran filsafat menawarkan kriteria yang berbeda: kesenangan, manfaat, kebahagiaan, kekuatan ide, kebebasan dan wahyu. Semua itu menunjukkan kompleksitas dalam menentukan standar baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Lanjut ke bab yang kelima yang membahas tentang akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, mulia, dan sesuai ajaran Islam. Disebut juga dengan istilah akhlak karimah, makarim akhlak atau akhlak al-munjiyah. Rasulullah SAW diutus menyempurnakan akhlak mulia. Macam-macam akhlak terpuji. 1. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah atau mengakui Allah sebagai satu-satunya. Berbaik sangka, berprasangka baik terhadap keputusan Allah. Zikir, mengingat Allah dengan hati dan lisan. Tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah setelah berusaha. Benar atau jujur, selalu berkata benar dan tidak menyembunyikan kebenaran. Menepati janji, menyelesaikan janji dan amanah. Menjaga kesucian diri, menjauhkan diri dari hal-hal haram dan menjaga kehormatan. 2. Akhlak terhadap keluarga, berbakti kepada orang tua, mematuhi, menghormati dan mendoakan orang tua. Sikap baik kepada saudara, menjalin hubungan baik, tolong-menolong, saling membantu. 3. Akhlak terhadap masyarakat, berbuat baik kepada tetangga, menjaga hubungan baik, tidak mengganggu dan saling membantu. Dasar-dasar akhlak terpuji banyak didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Intinya, akhlak terpuji menjadi sumber kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Kesimpulannya, akhlak terpuji mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tauhid, tawakal, jujur, zikir, dengan keluarga, berbakti pada orang tua, baik kepada saudara, serta dengan masyarakat, baik terhadap tetangga. Semua itu menjadi bagian dari kesempurnaan iman seorang muslim. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.